Namanya adalah Janin, seorang wanita karir sekaligus istri. Janin bekerja di sebuah bank yang memberikan pinjaman kredit untuk mereka-mereka yang ingin membeli rumah. Karirnya sangat bagus, bahkan ia juga mendapatkan tawaran promosi untuk ditempatkan di cabang Tiongkok. Janin tinggal bersama suaminya, namun tidak dijelaskan apa pekerjaannya. Yang jelas, mereka sudah bersama cukup lama dan terlihat baik-baik saja. Tapi terkadang, entah kenapa tiap malam Janin tidak bisa tidur dengan nyenyak, seolah-olah ada pikiran yang mengganggunya. Suatu hari, malam itu Janin baru bisa pulang dari kantor karena lembur. Janin biasanya pulang lewat kereta bawah tanah. Dan kala itu, ia melihat ada dua orang anak muda yang berbuat jahat pada seorang wanita. Mereka ingin mengambil paksa barang-barang berharganya. Namun ditegur oleh Janin hingga pada akhirnya dua pemuda itu pergi. Sayangnya, mereka tidak benar-benar pergi. Yang ada, mereka malah mengikuti Janin dari belakang. Ketika lokasi sepi dan ada kesempatan, dua pemuda itu langsung menyerang Janin dan memaksanya untuk mengkaraoke rudal salah seorang dari mereka. Janin memang lebih besar dari mereka, namun tetap saja ia tidak bisa apa-apa. Ketika sudah selesai dengan Janin, dua pemuda itu masih beraksi. Korban berikutnya adalah seorang wanita muda yang melintas dan mereka kembali melakukan perbuatan tidak senonoh padanya. Janin yang seharusnya bisa mencegah malah memilih kabur dengan kondisi trauma. Sesampainya di rumah, Janin langsung membersihkan bekas luka yang ia terima. Peristiwa mengenaskan yang ia alami pun Janin rahasiakan pada suaminya. Ia menyimpan trauma itu sendirian. Semenjak kejadian itu, Janin tidak berani lagi pulang pergi naik kereta bawah tanah. Ia takut dan masih trauma atas kejadian itu. Bahkan setiap kali melihat anak muda, ia merasa ketakutan. Sampai pada akhirnya, Janin memutuskan mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Ia ingin menenangkan pikiran dan mengobati traumanya. Janin meminta izin pada suaminya dan pergi ke rumah orang tuanya di pedesaan, berharap bisa menenangkan pikirannya di sana. Ayahnya tinggal seorang diri, ibunya sudah meninggal, dan itu ternyata membuat sang ayah menjadi kesepian. Sampai di sana, Janin diperkenalkan dengan teman ayahnya yang bernama Pierre, seorang pekerja seni. Janin berusaha menghilangkan pikirannya yang mengganggu. Memang awalnya terlihat susah, apalagi hampir setiap malam kejadian itu sampai terbawa mimpi. Namun pemulihannya terlihat cukup baik. Perkembangan yang ditunjukkan sangatlah bagus. Terlebih lagi, Pierre nampak menyukainya. Janin diajak ke rumahnya dan diperlihatkan beberapa karya seninya. Percikan-percikan cinta sepertinya mulai muncul pada Janin. Namun apakah ini benar mengingat ia sudah punya pasangan? Suatu malam, Janin pergi ke rumah Pierre, namun di sana ia melihat sang tuan rumah sedang bermesraan dengan seorang wanita panggilan. Janin pun kecewa kenapa Pierre tidak bermesraan dengan dirinya saja. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi rasa suka Janin pada Pierre. Ia masih menaruh hormat padanya dan pura-pura tidak melihat apa yang terjadi malam itu. Hingga beberapa hari kemudian, Janin mendapat telepon dari kepolisian kalau pemuda yang memperlakukannya dengan tidak senonoh telah tertangkap. Janin dipanggil kembali ke kota untuk dimintai keterangan. Di sana ada juga wanita muda yang menjadi korbannya. Sebenarnya rasa trauma atas kejadian itu sudah mulai terlupakan, namun karena melihat pelakunya lagi, Janin kembali merasakan trauma tersebut.
Bahkan ia juga tidak mood berbicara dengan suaminya, seolah-olah mereka tidak akur. Sampai pada akhirnya ia baru mau cerita apa yang sebenarnya telah terjadi, dan semenjak itu juga mereka makin tidak akur. Janine memutuskan kembali ke desa untuk tinggal bersama ayahnya, dan tentu saja untuk menemui Pierre. Kala itu, Pierre mengajaknya jalan-jalan dan mengobrol hingga akhirnya mereka larut dalam suasana. Mereka pun masuk ke semak belukar untuk bermesraan. Tapi tiba-tiba, Janine ingin menyudahi aksi mereka ini, padahal belum sempat ngapa-ngapain. Hingga pada akhirnya Pierre marah dan memaksa Janine untuk melayaninya. Ujung-ujungnya, Janine kembali mendapatkan trauma yang baru. Bukan kedamaian yang ia dapatkan di sana, tapi malah sebaliknya. Ia menceritakan kejadian ini pada sang ayah hingga membuat pria itu menjadi sangat menyesal dan terpukul telah memperkenalkan Pierre pada Janine. Meski begitu, Janine masih bisa berpikir jernih dan memulai kehidupan yang baru. Ia tidak sendirian, masih ada sang ayah yang menjaganya dan akan selalu ada.